Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Jufrin dengan NIM AD10121110001. Baik, langsung saja saya ingin memaparkan materi mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Jadi, potensi kemaritiman Indonesia yang perlu kita ketahui, Indonesia ini sendiri adalah daerah kemaritiman terbesar di dunia, di mana mengutip dari Kementerian Dinas Budaya Republik Indonesia, luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia ini sendiri, yang dimana sekitar 5,8 juta kilometer persegi di dalam laut ada potensi sumber daya alam yang berupa ikan, bahan tambang, hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Jadi, potensi kemaritiman Indonesia dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian ada dua jenis potensi kemaritiman Indonesia yang perlu kita ketahui. Yang pertama, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alamnya. Dan yang kedua, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan sektor kegiatannya. Jadi, di Indonesia ini sendiri, meningkatkan ekonomi maritim menjadi salah satu goal yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia itu sendiri, yang dimana peningkatan tersebut dapat tercermin dari potensi wisata bahari yang dimiliki, keanekaragaman hayati laut yang tinggi, dasar laut yang ideal dan strategi, serta iklim tropis yang hangat dengan keberadaan matahari yang bersinar sepanjang tahun menjadi branding mahal bagi para wisatawan, baik lokal maupun asing. Jadi, untuk dapat mengunjungi wisata bahari di Indonesia, namun pada kenyataannya, meski memiliki ribuan pulau dengan sumber daya alam bahari yang indah, bukan merupakan jaminan bagi sebuah negara untuk mendapatkan keuntungan banyak dari bisnis pariwisata maritim. Pariwisata maritim sendiri, jika tata kelolanya dilaksanakan dengan baik, maka akan memberi dampak yang luar biasa bagi pengembangan ekonomi suatu negara. Lebih lanjut, dalam tata kelola pariwisata maritim dibutuhkan adanya governmency yang terintegrasi, adanya regulasi dan tindakan penegakan hukum yang efektif, serta sistem pengambilan keputusan yang tepat oleh para pemangku kepentingannya. Jadi, terkait dengan potensi kemaritiman Indonesia, yang dimana poin pertama tadi mengenai potensi pembangunan ekonomi kemaritiman yang berdasarkan jenis sumber daya alamnya, yang meliputi sumber daya dapat pulih. Jadi sumber daya dapat pulih ini sendiri merupakan sumber daya terbuka, sumber daya yang tergantung pada manajemennya, yang dimana persediaannya bisa menurun atau meningkat jika dikelolakan dengan baik. Jenis ini bisa pulih dan regenerasi kembali, antara lain seperti ikan pelagis besar atau kecil, ikan demersal, ikan hias dan ikan karang, terumbu karang, hutan mangrove, dan pulau-pulau kecil. Dan yang kedua, sumber daya tak dapat pulih. Sumber daya tak dapat pulih ini sendiri merupakan sumber daya yang mempunyai kehidupan dan dapat mengalami kematian, yang antara lain bahan tambang dan mineral yang meliputi bahan bangunan, pasir besi dan pasir kuarsa, batu apung, mineral radioaktif. Dan yang kedua mengenai minyak dan gas bumi yang meliputi garam, titanium, lempung koalim, kromit, dan emas. Kemudian bagian ketiga mengenai energi kelautan. Energi kelautan ini sendiri merupakan energi yang dihasilkan dari pergerakan, antara lain meliputi gelombang, pasang surut, dan angin. Dan yang terakhir merupakan jasa-jasa lingkungan,
Jadi jasa-jasa lingkungan ini sendiri merupakan jasa lingkungan yang merupakan produk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berupa manfaat langsung dan manfaat tidak langsung yang meliputi media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Kemudian poin jenis kedua yaitu mengenai potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan sektor kegiatan. Jadi sektor-sektor ekonomi kemaritiman yang potensi dikembangkan. Yang pertama dalam bidang perikanan, yang di mana Indonesia ini sendiri selalu budidayakan dan tangkap, baik itu tradisional dan modern. Kemudian yang kedua, bidang pelayaran, baik tradisional dan modern. Kemudian yang ketiga, bidang perdagangan. Dan yang keempat, dalam sektor instrukturnya meliputi pelabuhan, perusahaan industri kapal, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, usaha modal dan kredit tradisional. Yang keenam, baik dalam bidang industrinya itu meliputi hasil laut, perahu, dan alat tangkap. Kemudian yang selanjutnya dalam bidang pertambangannya itu meliputi tradisional dan modern. Kemudian yang selanjutnya dalam bidang industri pariwisata bahari itu berupa baru mulai dikembangkan. Kemudian sektor-sektor jasa lainnya itu pasti memiliki potensi yang seharusnya untuk dikembangkan. Nah, di Indonesia ini sendiri ditaksir mencapai minimal 50 juta penduduk yang menggantungkan sumber daya pendapatan ekonominya secara langsung dan tidak langsung pada sektor ekonomi kemaritiman, terutama perikanan dan pelayaran. Kemudian semua sektor ekonomi kemaritiman memerlukan secara mutlak bentuk-bentuk kerjasama dengan struktur organisasi yang bervariasi. Hal ini bertujuan agar sektor ekonomi kemaritiman ini menjadi lebih bervariasi sehingga sumber pendapatannya jadi meningkat. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.